Salah seorang pesepak bola terbaik dunia di abad milenial ini muncul dari negara Brazil. Orangnya yaitu Neymar Junior. Di awal kemunculannya, Neymar menjadi fenomena karena performa di lapangan yang dibarengi dengan penampilan yang nyentrik. Di luar itu, dia pun terkenal sebagai sosok yang emosional. Sisi yang satu ini yang kemudian membelah sudut pandang para penggemar sepak bola. Either mereka melihat Neymar sebagai pemain yang disukai atau sekalian yang dibenci. Apapun itu, sebagai penggemar bola, tidak ada salahnya kalau kita ikuti sepak terjang si bad boy asal Brasil ini. Pada tahun 2017 yang lalu, pemain bernama lengkap Neymar da Silva Santos Junior direkrut dengan rekor transfer yang dipecahkan oleh klub PSG. Dicomot dari tim Barcelona, Neymar diharapkan akan membawa gairah di klub ibu kota Perancis itu setelah berakhirnya era Zlatan Ibrahimovic yang merantau ke tanah Inggris. Sheikh Nasser El Khelaifi, pemilik klub PSG, juga mentargetkan gelar Piala Champions, selain tentunya dominasi di Ligue 1 sendiri. Neymar didatangkan untuk menjadi aktor utama. Kylian Mbappe yang sekarang jadi sultan di PSG didatangkan ke klub itu tadinya hanya sebagai pendukung bagi Neymar sebagai penyerang utama. Namun nyatanya, setelah 2 musim berlalu, Neymar tidak kunjung juga memenuhi harapan publik Paris untuk merebut Piala Champions. Sebagian basis fans malah berbalik tidak menyukainya. Mereka menilai Neymar terlihat lebih fokus menjalani kehidupan sebagai selebritis ketimbang menjadi pesepak bola. Beberapa pengamat mengkhawatirkan bahwa Neymar akan menjadi salah satu sampel dari pemain yang tidak mencapai potensi yang sebetulnya. Ada apa dan bagaimana dengan pemain yang bernama Neymar ini? Neymar lahir dan tumbuh besar di Praia Grande, sebuah wilayah kumuh Kecamatan Santos, di lingkungan di mana ia bisa bermain bola bareng teman di jalanan. Dia mewarisi bakat dan minatnya bermain bola dari sang bokap, Neymar Senior, yang sempat berkarir sebagai pemain sepak bola pro meskipun tak di divisi berapa. Jadi saat habis pertandingan, ayahnya kumpul sesama pemain bola, anak-anaknya pada gabung dan main bola bersama. Bakat Neymar mulai terpantau di tahun 1998 ketika seorang pelatih akademi melihatnya lari-lari di stand penonton. Betinho, sang pelatih ini, kemudian mendidiknya sampai umuran 11 tahun. Meskipun kerempeng dan bertelinga lebar, Betinho yakin bahwa anak ini bisa bersinar suatu hari kelak. Sang ayah, meskipun ia nggak dapat apa-apa dari karirnya bermain bola, dia tetap mendukung Neymar dan berharap bahwa suatu hari anaknya ini bisa punya prestasi lebih ketimbang dirinya. Suatu hari akhirnya datanglah ajakan berlatih dari klub Santos, klub yang dulu sempat mengorbitkan Pele yang kebetulan diidolakan juga oleh Neymar kecil. Di klub ini, bakat Neymar makin terasa dan keahliannya dalam memainkan bola mulai dikenal oleh fans-fans lokal. Reputasi Neymar kecil makin meningkat, ia pun mendapatkan undangan dari El Galacticos, klub Real Madrid, untuk melakukan trial. Neymar kecil pastinya senang bisa mengunjungi lokasi bermain tim tersebut yang di tahun 2006 itu masih diperkuat oleh Zidane, Beckham, dan Robinho. Namun ketika ditawari untuk stay dan masuk tim junior Madrid, Neymar belum sanggup karena Neymar kecil masih nggak tahan dengan makanan Spanyol yang apa-apa selalu dipakein buah alpukat. Padahal ayahnya sudah ditawari kerja pula di klub tersebut. Neymar Senior tetap mengikuti kemauan sang anak untuk pulang kampung ke klub Santos, di mana saat itu Neymar mulai menandatangani kontrak profesionalnya. 4 tahun kemudian, di tahun 2010, pada usia yang ke-18 tahun, Neymar menjalani musim yang kinclong bersama Santos. Tahun kedua Neymar di tim utama, Neymar yang tampil dengan gaya rambut landaknya menjelma menjadi bintang dan predator bagi Santos. Neymar menjadi idola baru klub tersebut hingga memunculkan basis penggemar yang disebut sebagai Neymar Head atau Neymar Mania. Neymar banyak muncul di iklan produk dan berhasil membantu ekonomi keluarganya. Namun sisi lain Neymar itu kemudian muncul. Dalam pertandingan melawan Atletico Goianiense, Neymar membentak kaptennya sendiri dan membangkang terhadap pelatihnya. Selepas pertandingan itu, pelatih lawan memberikan komentar pedasnya bahwa anak muda ini akan berkembang menjadi monster jika nggak lekas behave. Neymar berakhir meminta maaf, namun itu tetap tidak mengurangi presiden buruk mengenai dirinya. Image negatif itu kemudian tambah diperkuat ketika di tahun 2011 Neymar mengumumkan bahwa ia akan menjadi ayah bagi seorang anak. Neymar yang saat itu masih berumur 19 tahun tidak mau menghindar dari tanggung jawab itu dan keluarga pun mendukung keputusannya untuk mengurus Davi, anak kecil tersebut.
Tahun itu, Neymar membawa klub Santos masuk ke babak final Piala Libertadores. Klub ini belum pernah lagi memenangkan kejuaraan tersebut sejak tahun 1963 zamannya Pele. Lawan yang mereka hadapi di final adalah klub Peñarol dari Uruguay yang bermain keras sepanjang pertandingan. Neymar pastinya jadi bahan incaran tackle-tackle mereka. Namun tahun-tahun itu memang Santos lagi kuat-kuatnya. Gol pembuka dari Neymar membawa klub ini menggondol piala tersebut. Kini namanya mulai disandingkan dengan Pele sebagai legenda Santos. Setelah dilewati timnas Brazil untuk Piala Dunia 2010, Neymar dimasukkan ke dalam skuad timnas di tahun 2011 untuk mengikuti Copa America. Diberikan jersey nomor 10, Neymar didapuk untuk menjadi pemberi inspirasi dan harapan bagi timnas Brazil. Tawaran-tawaran dari klub besar Eropa sontak pada berdatangan. Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid lagi, lalu Barcelona pada ngantri untuk melakukan pertemuan dengan agennya Neymar. Setelah dalam sebuah wawancara melepaskan candaan agar Messi datang bermain untuk klub Santos, akhirnya pada tahun 2013 pemain kerempeng ini pun hijrah ke klubnya Messi. Di kontrak selama 5 tahun, Neymar diharap akan memberi tambahan amunisi di belakang Lionel Messi. Ditanya perihal kedatangan Neymar yang bandel ini, Messi malah seperti yang speechless, meskipun akhirnya ia memberikan jawaban diplomatis berharap agar mereka bisa melakukan kerjasama dengan baik. Nyatanya musim pertama itu nggak berjalan lancar bagi seorang Neymar. Pemain muda ini masih kaget dengan perbedaan cara bermain. Dia juga masih sering shock ketika di-tackle pemain bertahan lawan yang bermain lebih keras. Dalam sebuah pertandingan melawan Atletico Bilbao, Neymar yang mulai frustasi, dia nangis segukan di dalam locker room. Saat itulah Lionel Messi datang lalu memberikan semangat. Merasa lebih plong karena sudah melepaskan curcolnya, Neymar pun tampil lebih baik. Dengan bermain lebih lepas, perlahan gol-gol itu pun akhirnya mulai lahir dari kakinya. Neymar mulai ngeklik dengan seluruh elemen permainan Barca. Dalam formnya yang sedang meningkat, Neymar menyambut helaran Piala Dunia 2014 yang diadakan di negaranya sendiri. Publik tuan rumah sudah pasti banyak berharap kepada Neymar. Sebagai negara dengan permainan yang terindah, sudah terlalu lama mereka tidak merasakan kejayaan. Di lain pihak, penyelenggaraan Piala Dunia ini malah diprotes oleh sebagian rakyat Brazil. Biaya tinggi dari event ini berbanding terbalik dengan kucuran dana bagi program pengentasan kemiskinan dan kesehatan yang dianggap minim. Beban bagi Neymar makin berat karena ia pun harus memuaskan semua pihak agar gak dianggap percuma uang pajak mereka dipakai acara Piala Dunia. Pada perhelatan Piala Dunia itu, Neymar memang berusaha memenuhi tuntutan publik. Dia bermain baik dan selalu memberikan kontribusi bagi tim lewat gol dan asisnya. Sampai kemudian sebuah insiden terjadi di perempat final. Dengkul kaki Juan Zuniga, pemain Kolombia, dengan keras menghujam punggung Neymar. Dikira sedang syuting sinetron, ternyata Neymar betul-betul kesakitan. Dia harus diberikan perawatan, lalu dengan segera dibawa ke rumah sakit. Publik Brazil sudah harap-harap cemas menunggu kabar bintang mereka. Esok harinya, baru diterima kabar bahwa Neymar harus out dari Piala Dunia. Hantaman kemarin itu memang sangat fatal. Kalau saja masuk lebih dalam 1 inci lagi, besar kemungkinan akan membuat pemain ini mengalami kelumpuhan. Brazil yang di perempat final itu berakhir mengalahkan Kolombia, akhirnya menjalani partai semifinal tanpa kehadiran pemain bintangnya. Padahal lawan mereka saat itu bukan main-main, yaitu tim Panzer Jerman. Sebelum pertandingan, pelatih Felipe Scolari menyatakan bahwa pertandingan itu bukan sekedar untuk mencapai final, tapi juga mendedikasikannya bagi Neymar. Nyatanya, tim Samba malah mendapatkan hasil terburuk sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di acara Piala Dunia. Tim tuan rumah dipermalukan tim Panzer Jerman 1-7. David Luiz tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya selepas pertandingan tersebut. Setelah menjalani terapi, dalam dorongan dan kasih sayang dari keluarga, Neymar pun pulih dan kembali turun memperkuat Barcelona. Tahun 2014 itu, tim Azulgrana kedatangan Luis Suarez, striker edan dari Liverpool. Kedatangan El Pistolero menggenapi kekuatan serangan Barca. Meskipun penampilannya nggak seedan seperti di Liverpool, Suarez mampu menjadi pelengkap tusukan Barca yang sudah begitu tajam di area sayap. Trio penyerang Barca ini menjadi yang paling tajam seantero Eropa. Gelar juara Liga mereka sapu, lanjut kemudian dengan Copa del Rey, dan mereka akhiri kejayaan tahun itu dengan gelar Liga Champions setelah mengalahkan Juventus di partai final.
Barcelona menjadi tim pertama di dunia yang berhasil 2 kali membuat treble. Prestasi serupa mereka ulangi tahun berikutnya. Mereka menyapu 2 gelar di tanah Spanyol meskipun mereka gagal mengulang prestasi di Liga Champions. Musim panas tahun 2016 setelah adanya komplain dari Luis Enrique, pelatih Barca, Neymar tidak dimasukkan ke tim Copa America dan lebih ditugaskan untuk membantu Brazil merebut medali emas Olimpiade yang akan dilangsungkan di negara sendiri. Tiba di Brazil, alih-alih fokus melakukan persiapan, Neymar tampak lebih banyak ajojing ketimbang melakukan stretching di lapangan. Ditanya perihal kelakuannya itu, Neymar menyatakan bahwa ia akan tetap all out di dalam lapangan. Berhasil ia bawa sampai ke babak final untuk kembali menghadapi Jerman. Sebuah misi balas dendam yang harus ditentukan lewat adu tendangan penalti. Beruntung kali ini, Neymar berhasil mempersembahkan kejayaan bagi negaranya. Ia melepas semua beban di pundak dan dengan dingin melakukan tendangan penalti penentu kemenangan Brazil. Balik ke klub di Barcelona, Neymar mengulang penampilan baiknya di tahun itu. Sebuah momen besar terjadi dalam babak perdelapan final Liga Champions ketika mereka menghadapi PSG. Pada partai pertama yang dilangsungkan di Paris, Stadion Parc des Princes sudah dipadati penonton yang bernafsu menyaksikan timnya coba menghadang trio Messi, Suarez, dan Neymar. Luar biasanya, tim asuhan Unai Emery ini ternyata berhasil membungkam Barca dan meraih kemenangan yang sangat meyakinkan. Barca mereka tekuk dengan skor 4-0, dipercaya bahwa tim PSG akan melanggang mulus ke babak perempat final. Sebelumnya belum pernah terjadi sebuah tim mampu melakukan comeback setelah mereka tertinggal 4 gol. Waktu jeda 3 minggu itu dimanfaatkan oleh tim Barca untuk mempertajam fokus mereka. Tim ini menghadapi misi yang tidak mungkin. 2 menit pertandingan berjalan, Barca sudah mencicil ketertinggalan lewat gol cepat dari Luis Suarez. Tidak lama kemudian, sebuah serangan Barca kembali berbuah gol memanfaatkan paniknya pertahanan PSG. Di babak kedua, Neymar disenggol oleh Thomas Müller di dalam kotak penalti. Lionel Messi tidak menyiapkan kesempatan tersebut. 1 gol lagi, maka tim Barca akan memaksa perpanjangan waktu. Yang ada, PSG malah berhasil mencuri gol untuk kembali melebarkan jarak. Unai Emery sudah gembira luar biasa. Menit ke-87, Neymar dilanggar di depan kotak penalti. Free kick pun ia ambil sendiri dan nyeplos ke gawang Kevin Trapp. Menit akhir, Marquinhos kembali ceroboh dengan melanggar Suarez di kotak penalti. Suarez yang jago drama ini dengan pintar memanfaatkan situasi. Penalti kembali diberikan kepada Barca. Neymar yang kali ini menjadi penendang, ia berhasil melaksanakan tugasnya. Skor 5-1 untuk Barca, sementara masih tersisa waktu injury time. Bola yang kembali digulirkan berhasil direbut Barca. Neymar melepas umpan ke kotak penalti yang kemudian disontek oleh Sergi Roberto. 1 gol lagi untuk Barca. Mereka berhasil melakukan comeback yang luar biasa. Skor 6-1. Gol yang bikin Unai Emery jadi lunglai dibuatnya. Para pengamat menilai bahwa peran Neymar sangat besar dalam pertandingan itu, bahkan dalam pertandingan Barca di sepanjang musim. Namun yang tetap masuk di headline surat kabar adalah Messi dan Messi lagi yang selalu mendapatkan pengakuan. Neymar sadar bahwa selama ia berada di Barca, ia akan selalu berada di bawah bayang-bayang Messi. Untuk itulah ia datang ke PSG, klub yang mendapuknya untuk menjadi seorang superstar. Sheikh Nasser datang dan mengaktifkan tombol release clause dalam kontrak Neymar, nilai sebanyak $222 juta ia tebus dengan kontan. Neymar senior, ayah yang juga manajer Neymar, sebetulnya nggak setuju ia hengkang dari Barca. Namun ternyata anaknya ini memang kalau sudah ada keinginan, ia sulit untuk dihalangi. Neymar punya visinya sendiri atas kepindahannya itu. Menolak ketika dituduh bahwa uang yang telah menjadi motivasinya, Neymar menyatakan bahwa ia terdorong dengan tantangan dari Sheikh Nasser untuk membawa klub Prancis berkuasa di Eropa. Bermain di tim PSG, penampilan Neymar memang benar-benar beda ketimbang yang ia tampilkan di Barcelona. Neymar bisa dengan bebas memuaskan diri mengumbar skill yang ia punya. Namun karena itulah ia akhirnya mengalami cedera yang serius, yang mana bukan hasil pelanggaran serius dalam situasi yang teramat gawat. Walhasil, tim PSG harus menghadapi Madrid di babak 16 besar Liga Champions tanpa diperkuat bintang baru mereka. PSG dipecudangi dan Sheikh Nasser harus menunda mimpinya menggenggam trofi paling elit di Liga Eropa itu.
Selepas musim kompetisi, event selanjutnya yang harus dihadapi pada tahun 2018 adalah Piala Dunia di Rusia. Seperti biasa, tim Brasil selalu menjadi unggulan karena skuadnya yang penuh dengan bintang. Namun tidak pelak bahwa bintang yang paling menjadi sorotan adalah Neymar. Superstar Brasil ini pun tampil gemilang sehingga pada akhirnya selalu menjadi incaran bek lawan. Sayangnya, profil dirinya yang selalu menjadi objek penderita ini tidak lantas membuatnya mendapatkan simpati dari publik. Neymar malah jadi cemoohan karena tiap kali dilanggar, ekspresinya selalu dianggap lebay dan berlebihan. Dia juga masih tetap temperamental. Akhirnya ia pun jadi kebanjiran ledekan. Serial The Simpsons sampai gak mau kalah ikut menyentil bintang Brasil ini. Neymar makin lekat dengan cap bintang sinetron. Neymar! Pada Piala Dunia tersebut, Brasil tembus sampai babak perempat final untuk menghadapi tim generasi emas milik Belgia. Sebelum pertandingan, Neymar mengeluhkan cedera punggungnya yang mulai sedikit terasa. Ia pun jadinya tampil kurang maksimal dan tidak mampu mengangkat permainan timnya yang harus tertinggal 2-0. Neymar mencoba memaksakan diri, satu usahanya di menit-menit akhir berhasil ditepi secara heroik oleh Thibaut Courtois. Tim penuh bintang ini harus tersingkir di babak perempat final. Beres Piala Dunia, Neymar balik ke PSG dan di sana ia kembali menunjukkan perilaku yang serupa yang memancing kekesalan lawan. Neymar masih dianggap kekanak-kanakan. Sampai akhirnya pada sebuah momen, ia pun kembali terkena cedera yang mengharuskannya absen dari misi yang dipercayakan oleh Sheikh Nasser. Saat lagi kondisi cedera itu, berita berikutnya yang muncul malah bikin publik makin kesal terhadap dirinya. Seorang perempuan asal Brazil lapor polisi dan memberikan pengakuan bahwa ia telah diperkosa oleh Neymar. Berita yang sangat membuat syok kedua orang tuanya. Bintang Brazil ini terpaksa harus terbang ke Brazil memenuhi panggilan pihak aparat. Jadi kejadiannya waktu itu Neymar kenalan dengan wanita ini di sosmed. Ia kemudian memberikan tiket terbang ke Paris agar si X ini bisa berkunjung ke rumahnya dan sekarang wanita itu mengaku telah diperkosa. Pengadilan pun berlangsung dan dari bukti yang terkumpul tidak ada sesuatu yang mendukung tuduhan korban. Neymar pun lepas dari tuntutan. Namun demikian, insiden yang rada mengkhawatirkan itu akhirnya jadi perhatian pihak keluarga. Neymar pun disidang oleh ayahnya, diminta agar mulai menurunkan egonya. Selama ini Neymar tidak merasa, tapi ayahnya tahu dari pertanda ketika Neymar sudah tidak mau mendengar perkataan orang. Selepas kejadian itu, Neymar ujuk-ujuk berniat hengkang dari Paris. Ia minta balik ke Barcelona. Dalam hal sepak bola, ayahnya ini hanya seorang manajer. Meskipun ia berat, namun ia tidak bisa menolak keinginan kliennya. Rumor mengenai hal itu langsung beredar luas dan pihak PSG akhirnya bersedia mengakomodasi permintaan Neymar. Inilah yang menjadi alasan pihak fans mulai membencinya. Mereka juga mulai menganggapnya sebagai pengkhianat. Setelah bergulir beberapa waktu, akhirnya pihak PSG memberikan pernyataan bahwa mereka tidak akan melepas Neymar. Sheikh Nasser nggak mau image-nya hancur, berkesan bahwa ia kalah sama bocah dari Brazil. Awal musim kompetisi, pertandingan antara PSG melawan Strasbourg terjadi kejadian yang luar biasa. Mendengar kabar bahwa awalnya Neymar menolak untuk bermain, para fans pun kemudian memberikan reaksi. Sebelum timnya masuk, para fans sudah menyanyikan lagu penyambutan yang liriknya berisi hinaan dan cemoohan kepada Neymar. Ketika orang yang bersangkutan masuk ke lapangan, lantunan tadi mereka hias dengan sorakan bu. Neymar pun kaget, seluruh pemain PSG ikut kaget, fans mereka meneriaki pemain mereka sendiri. Tiap Neymar menyentuh bola, teriakan bu ikut berkumandang. Namun ternyata cemoohan penonton itu malah menyulut semangat pemain ini. Neymar kemudian membuktikan kelasnya dengan sebuah gol brilian lewat tendangan gunting di babak kedua. Fans pun bersorak, kali ini mereka balik mengeluhkan nama Neymar. Pemain bandal ini masih belum bisa ditaklukkan oleh cemoohan penonton. Awal tahun 2020, dunia dihebohkan oleh kabar meninggalnya Kobe Bryant, legend basket LA Lakers karena kecelakaan helikopter. Berita itu sangat membuat syok seorang Neymar yang mengenal baik pebasket kondang tersebut. Beberapa waktu sebelumnya, kedua orang ini sempat barengan terlibat syuting iklan Nike di Paris dan Neymar sangat menghargai seorang Kobe sebagai sosok seorang atlet yang berprestasi.
Dia dan keluarganya kemudian menonton secara langsung acara memorial yang mana di sana Michael Jordan memberikan pidatonya. Satu hal yang menginspirasi dari seorang Kobe bahwa integritasnya sangat tinggi dengan pilihan yang telah ia buat dalam hidupnya. Dalam karirnya sebagai pebola basket, Kobe Bryant telah membuat legasi yang akan membuatnya dikenang di kemudian hari. Ucapan yang sangat menyentuh relung hati seorang Neymar. Tidak lama kemudian, dunia diserang oleh wabah COVID-19 yang mengharuskan segala elemen kehidupan membeku untuk beberapa waktu. Hal itu tidak terkecuali dengan dunia sepak bola. Pertandingan tanpa penonton pun harus mulai diberlakukan saat partai perdelapan final Liga Champions leg kedua dilangsungkan, yang mana PSG sendiri akan berhadapan dengan Borussia Dortmund. PSG harus bisa unggul 2-0 jika mereka ingin keluar dari kutukan selalu gagal di perdelapan final. Satu gol dari Neymar menggenapi kemenangan Paris atas timnya Erling Haaland dan kawan-kawan. Skor 2-0 dan PSG maju ke babak perempat final. Selanjutnya mereka pun harus menjalani break yang tidak menentu karena berlangsungnya kondisi lockdown. Setelah sempat terjebak di Paris, Neymar dan ayah akhirnya bisa pulang ke tanah Brazil. Setidaknya di sana mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Pada akhirnya, Neymar pun jadi lebih banyak penghabisan waktu dengan orang-orang yang selama ini ia pun jarang bertemu, termasuk itu anaknya. Dia pun bisa kembali menata hatinya soal sepak bola, olahraga yang nyata-nyata sangat ia cintai sejak kecil. Neymar menemukan lagi kesadaran terhadap hal penting dalam hidupnya. Alih-alih berdiam diri, dalam momen PPKM darurat itu, Neymar tetap menjaga fisiknya dengan latihan yang rutin. Balik ke camp PSG, Neymar menjadi orang paling fit dibandingkan dengan para pemain lain. Klub sedang menyongsong pertandingan Liga Champions yang jadi diteruskan meskipun dalam aturan yang darurat. Kelanjutan kompetisi akan diteruskan di satu kota saja dan ke-8 tim akan ditandingkan dalam sistem knockout. Kota Lisbon yang terpilih sebagai penyelenggara. Pada babak perempat final itu, mereka harus menghadapi klub Atalanta wakil dari Italia. Meskipun dipandang sebagai underdog, ternyata tim ini tetap memberikan perlawanan yang sengit. Dalam pertandingan yang dilangsungkan tanpa penonton itu, Atalanta berhasil unggul terlebih dahulu. Neymar kemudian bermain lepas mencoba untuk mengangkat permainan timnya. Baru di menit akhir babak kedua, akhirnya serangan tim PSG berhasil membobol gawang Atalanta. Lanjut menuju waktu injury time, PSG tidak mengendorkan serangannya dan bola umpan Neymar kemudian disodok Choupo-Moting untuk menjadi gol penentu kemenangan. Tim PSG berhasil maju ke babak semifinal. Bad boy yang sebelumnya dibenci fans klubnya sendiri kini berbalik dieluk-elukan. Selain dari kontribusi dalam permainan, para fans kini telah melihat bahwa Neymar sudah tampil jauh lebih dewasa. Tidak ada lagi drama sepanjang pertandingan. Perlahan-lahan, Neymar mulai berhasil menaklukkan egonya. Pertandingan dilanjut ke semifinal. Neymar dan kawan-kawan berjumpa dengan tim RB Leipzig. Satu asisnya yang cemewih kepada Angel Di Maria melengkapi 2 gol yang mereka bikin pada pertandingan itu. PSG maju ke babak final Champions untuk yang pertama kalinya. Kemenangan yang disambut dengan sukacita oleh seluruh pemain berikut dengan fans. Neymar yang kini mulai terlihat lebih humble ikut merayakannya bersama dengan mereka. Partai final sendiri akan dilangsungkan di kota Paris. Para fans sudah excited menyongsong kejayaan klub mereka yang begitu mereka rindukan untuk merengkuh Piala Liga Champions. Suasana hingar-bingar sangat terasa di luar stadion. Mereka tidak peduli dengan segala pembatasan yang berlaku ketika masa PSBB itu masih berlangsung. Para fans yang sebelumnya sempat membenci, kini balik mendukung Neymar. Lawan mereka di final adalah tim Bayern Munich. Menghadapi tim raksasa Jerman itu, PSG tampil percaya diri. 2 kali usaha Neymar di awal pertandingan hanya mampu dihalau oleh kehebatan seorang Manuel Neuer. Demikian juga dengan peluang emas dari Kylian Mbappe. Munich tentunya bukan klub yang lemah. Di babak kedua, mereka malah berhasil mencuri gol lewat Kingsley Coman, seorang alumni dari Akademi PSG sendiri. Berbagai usaha kemudian dilakukan, namun PSG tetap gagal menaklukkan kiper Bayern. Gol satu-satunya dari Coman tadi menjadi pentungan yang menjungkalkan Neymar dan kawan-kawan. Bayern Munich keluar sebagai juara dan tim andalan Paris ini masih harus terus membina mimpinya untuk meraih trofi impian mereka. Kekalahan itu begitu terasa menyakitkan bagi Neymar. Namun demikian, kali ini para fans tidak menjadikannya sebagai kambing hitam.
Mereka kini lebih bisa menghargai usaha Neymar dan kawan-kawan yang mereka lihat tadi sudah berjuang sekeras mungkin. Orang-orang di PSG tetap bangga dengan hasil yang telah mereka capai. Cerita Neymar dan klub Paris Saint-Germain ini yang tadinya penuh benci, sekarang berbalik menjadi penuh romansa. Sejak saat itu, tidak ada lagi permintaan pindah klub yang diajukan oleh seorang Neymar. Demi menggenapkan niatnya untuk menjadi orang yang lebih berguna, Neymar pun lebih turun lagi ke yayasan di Praia Grande yang mereka namakan sebagai The Instituto Progetto Neymar Junior. Yayasan non-profit ini yang didirikan oleh Neymar Senior bergerak dalam bidang pengusahaan kesejahteraan anak lewat media pendidikan dan kegiatan olahraga. Neymar Junior berharap bahwa yayasan ini akan menjadi legasi dari hidupnya sebagai pemain sepak bola. Tahun berikutnya, bintang Brasil ini malah tanda tangan kontrak baru hingga tahun 2025. Tahun 2021 itu, Neymar pun bereuni dengan mantan rekan di Barca yaitu Lionel Messi. Cerita seorang Neymar masih belum berakhir, perjalanan masih akan ia lanjut dalam babak baru kehidupan dan karirnya. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.